Oke, kembali lagi teman-teman. Di part sebelumnya kita bicara soal kekosongan besar dalam pemahaman politik kita sebagai bangsa. Namun sekarang mari kita coba zoom ke satu kelompok yang paling sering disebut sebagai harapan demokrasi Indonesia. Ya, generasi muda. Mereka yang lahir di era internet, yang tumbuh bersama media sosial, yang kemudian hari ini paling aktif bersuara soal politik, soal kebijakan, bahkan kritik terhadap pemerintah. Tapi ada satu paradoks yang perlu kita hadapi dengan jujur, karena memang justru karena mereka paling aktif, mereka jugalah yang paling rentan. Partisipasi politik generasi muda di ruang digital seringkali ditandai oleh ekspresi yang bersifat impulsif serta emosional. Karena belum diimbangi kemampuan berpikir kritis serta etika bermedia yang matang. Coba kita perhatikan kolom-kolom komentar di setiap unggahan berita politik. Yang ada bukan diskusi, akan tetapi saling serang. Bukan memperdebatkan soal ide, tapi perang identitas. Bukan mencari kebenaran, tapi mempertahankan kubu. Dan ini bukan kebetulan. Kondisi ini kemudian diperparah oleh tingginya sirkulasi informasi palsu serta ujaran kebencian di media sosial. Dan pada akhirnya membentuk sebuah pola konsumsi informasi politik yang dangkal dan reaktif. Hoax kemudian menyebar lebih cepat dari fakta. Narasi provokatif lebih viral dari analisis mendalam. Dan algoritma media sosial yang dirancang untuk memancing emosi justru memperparah semua itu. Ini bukan sepenuhnya salah dari anak mudanya, karena mereka tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana caranya. Tidak ada yang mengajarkan cara membaca berita secara kritis, cara memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, cara berdebat dengan data, bukan dengan emosi. Potensi besar generasi muda hanya dapat terrealisasi apabila dibarengi dengan peningkatan literasi digital, pengawasan terhadap disinformasi, serta penguatan peran institusional dalam mendukung pendidikan politik mereka. Dan kemudian institusi yang bertanggung jawab untuk itu semua adalah sistem pendidikan kita. Tapi kemudian apakah sistem pendidikan kita sudah menjalankan perannya? Nah, di part selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang-ruang untuk membahas hal itu, serta melihat realita yang mungkin membuat teman-teman berpikir ulang. Sampai di part 3 dan terima kasih.